Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul fase gerak dari kromatografi cair dan kromatografi gas dengan dosen pengampu Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama itu ada Farla Nadira Putri, yang kedua itu saya sendiri, Adinda Novariza Ramadhani. Yang ketiga ada Fatia Wulantini. Dan yang terakhir ada Ifta Arsita Siregar. Uh, yang ingin kami presentasikan pada kromatografi cair dan kromatografi gas itu yang pertama itu ada fase gerak kromatografi, yang kedua ada liquid kromatografi, yang ketiga itu ada prinsip kromatografi cair, yang keempat ada jenis-jenis kromatografi cair, yang kelima ada contoh fase gerak HPLC. Yang untuk di bagian kromatografi gas itu ada pengertian dari gas kromatografi atau GC. Yang kedua itu ada prinsip kromatografi gas. Yang ketiga ada jenis-jenis kromatografi gas. Yang keempat ada contoh fase gerak pada GCMS. Langsung saja, untuk pengertian fase gerak sendiri itu adalah suatu senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Yang terpenting, fase ini bisa bergerak seiring dengan komponennya. Akibatnya, fase gerak berjalan melalui fase diam bersama dengan sampel. Sampel larut dalam fase gerak dan bermigrasi melalui fase diam. Fase gerak bisa berupa cair dan gas. Misalnya, dalam kromatografi gas, fase gerak adalah gas. Sedangkan pada kromatografi cair dan kromatografi kertas, fase geraknya ialah cairan. Fase gerak harus menjadi pelarut yang baik untuk sampel. Dalam kromatografi kertas, fase gerak harus memiliki polaritas yang berlawanan dengan fase diam. Dikarenakan perbedaan polaritas fase diam dan fase gerak membantu memisahkan komponen polar, cukup polar, dan non-polar dalam campuran. Berdasarkan macam-macam fase gerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kromatografi cair dan kromatografi gas. Selanjutnya, yaitu pengertian dari kromatografi cair. Kromatografi cair adalah teknik pemisahan mendasar di bidang ilmu pengetahuan dan bidang terkait kimia. Tidak seperti kromatografi gas yang tidak cocok untuk non-volatil dan molekul termal rapuh. Kromatografi cair dengan aman dapat memisahkan rentang yang sangat luas dari senyawa organik, juga metabolit obat molekul kecil untuk peptida dan protein. Pemisahan dalam kromatografi cair didasarkan pada distribusi komponen kimia antara fase gerak dan fase diam. Kemudian ada prinsip dari kromatografi cair. Yang pertama itu fase gerak cair dialirkan melalui kolom ke detektor dengan bantuan pompa. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam fase gerak. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen campuran berdasarkan kekuatan interaksi solut dengan fase diam. Solut yang berinteraksi lemah akan keluar lebih dulu. Dan terakhir, setiap komponen yang keluar akan dideteksi oleh detektor lalu direkam dalam bentuk kromatogram. Bisa kita lihat dari gambar
Itu yang pertama itu ada solvent atau yang fase geraknya kemudian akan dipompa oleh pump solvent manager, kemudian sampel akan diinjektor auto sampler sample manager, kemudian akan masuk ke dalam kolom. Setelah masuk dalam kolom, maka akan dideteksi oleh detektor dan akan dibaca oleh kromatogram. Habis itu terdapat jenis-jenis kromatografi cair. Yang pertama itu kromatografi fase terbalik. Yang kedua itu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Yang ketiga itu ada size exclusion kromatografi atau SEC. Yang keempat ada supercritical fluid chromatography atau SFC. Untuk yang instrumen umum kromatografi seperti yang pada digambar, yang pertama itu ada reservoir pelarut atau fase geraknya, yang kedua ada pompa, yang ketiga ada injektor, yang keempat ada tempat sampel, yang kelima itu ada kolom, yang keenam ada detektor, dan yang terakhir itu ada recorder, seperti yang pada digambar. Kemudian langsung saja kita ke jenis-jenis kromatografi cair. Yang pertama itu ada kromatografi fase terbalik. Kromatografi fase terbalik adalah salah satu teknik penyelesaian senyawa di mana fase gerak yang digunakan lebih polar daripada fase diam. Fase diam yang paling sering digunakan adalah oktadesilen atau ODS. Fase diam dari kromatografi ini bersifat hidrofobik dan terikat secara kimiawi ke permukaan partikel pendukung. Prinsipnya, berdasarkan interaksi hidrofobik, molekul hidrofobik terabsorpsi pada fase diam yang nonpolar dengan fase gerak polar. Fase gerak dalam kromatografi, fase terbalik umumnya terdiri dari campuran air atau larutan buffer dengan berbagai pelarut organik yang larut dalam air. Adanya pelarut organik yang ditambahkan pada fase gerak, maka waktu retensi analit akan terus berkurang. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan salah satu metode pemisahan molekul dengan media cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi, seperti teknik kromatografi pada umumnya. HPLC digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat atau fase diam tertentu. Umumnya, semua solvent yang sudah digunakan langsung dibuang karena prosedur pemurniannya kembali sangat membosankan dan mahal biayanya. Menghilangkan gas atau gelembung udara dari solvent, terutama untuk KCKT, yang menggunakan pompa bolak-balik atau reciprocating pump, sangat diperlukan terutama bila detektor tidak tahan kinerja sampai 100 PSI. Udara yang terlarut yang tidak dikeluarkan akan menyebabkan gangguan yang besar di dalam detektor, sehingga data yang diperoleh tidak dapat digunakan, atau the data may be useless. Menghilangkan gas atau degassing juga sangat baik bila menggunakan kolom yang sangat sensitif terhadap udara. Contohnya, kolom berikatan dengan NH2. Selanjutnya, yaitu size exclusion chromatography. Kromatografi eksklusi ukuran atau SEC juga disebut sebagai kromatografi saringan molekuler adalah metode kromatografi di mana molekul dalam larutan dipisahkan berdasarkan ukurannya dan dalam beberapa kasus berat molekul. Biasanya, ketika larutan berair digunakan untuk mengangkut sampel melalui kolom, teknik ini dikenal sebagai kromatografi filtrasi gel.
Dibandingkan dengan kromatografi permeasi gel yang digunakan ketika pelarut organik digunakan sebagai fase gerak. Gel terdiri dari manik-manik bulat yang mengandung pori-pori dengan distribusi ukuran tertentu. Pemisahan terjadi ketika molekul dengan ukuran berbeda dimasukkan atau dikeluarkan dari pori-pori dalam matriks. Molekul-molekul kecil terdifusi ke dalam pori-pori dan alirannya melalui kolom diperlambat sesuai dengan ukurannya. Sedangkan molekul yang besar tidak memasuki pori-pori dan terelusi dalam volume kosong kolom. Akibatnya, molekul terpisah berdasarkan ukurannya saat melewati kolom dan dielusi dalam urutan penurunan berat molekul atau MW. Selanjutnya yaitu ada size fluid chromatography. Kromatografi fluida superkritis atau SFC adalah bentuk kromatografi fase normal yang menggunakan fluida superkritis seperti karbon dioksida sebagai fase geraknya. Hal ini digunakan untuk analisis dan pemurnian berat molekul rendah sampai sedang, molekul labil termal, dan juga dapat digunakan untuk pemisahan senyawa kiral. Prinsipnya sama saja dan mirip dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Namun SFC ini biasanya menggunakan karbon dioksida sebagai fase geraknya. Oleh karena itu, seluruh jalur aliran kromatografi harus diberi tekanan. Karena fase superkritis mewakili keadaan di mana sifat cair dan gas bertemu, kromatografi fluida superkritis kadang-kadang disebut dengan kromatografi konvergensi. Selanjutnya yaitu ada syarat fase gerak kromatografi cair, di mana yaitu pertama, zat cair harus bertindak sebagai pelarut yang baik untuk sampel yang akan dianalisis. Yang kedua, zat cair harus murni sekali untuk menghindarkan masuknya kotoran yang dapat mengganggu interpretasi kromatogram. Ketiga, zat cair harus jernih sekali untuk menghindarkan penyumbatan pada kolom. Keempat, zat cair harus mudah diperoleh, murah, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Yang kelima, zat cair tidak kental, umumnya tidak melebihi 0,5 cp, yaitu centipoise. Yang keenam, sesuai dengan detektor yang berfungsi untuk mendeteksi solut-solut yang keluar dari kolom analitik. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan HPLC. Untuk kelebihannya, yang pertama, mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya memisah yang tinggi. Yang kedua, dapat dihindari terjadinya dekomposisi kerusakan bahan analisis. Yang ketiga, dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Yang keempat, HPLC dapat digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. Yang terakhir, kolom dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu yang pertama, harga sebuah alat HPLC itu cukup mahal. Yang kedua, sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Yang ketiga, pada kolom dengan diameter rata-rata partikel, fase diam dengan ukuran 5 dan 3 mikrometer, sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran. Jadi harus seringkali dicuci dan kemurnian larutan harus dijaga. Baik, selanjutnya di sini ada contoh fase gerak HPLC, di mana bisa kita lihat yaitu pelarutnya, yaitu N-heksana, dengan nilai parameter kekuatan pelarutnya itu atau nilai adsorpsinya 0,01 dengan serapan panjang gelombangnya 195 nanometer. Kemudian ada sikloheksana dengan nilai adsorpsinya 0,04 dengan panjang gelombang 200 nanometer. Yang selanjutnya tertaklorometan dengan nilai adsorpsi 0,18 dengan panjang gelombang 265 nanometer. Kemudian ada yang di paling bawah yaitu etanol 0,88 dengan nilai panjang gelombangnya 205 nanometer. Kemudian ada metanol dengan nilai adsorpsi 0,95 dengan panjang gelombang 205 nanometer. Kemudian ada asam etanoat dengan nilai adsorpsi
lebih besar dari 1 dengan panjang gelombang 255 nanometer. Yang terakhir itu ada air dengan nilai absorpsi lebih besar dari 1 dengan panjang gelombang 170 nanometer. Itulah contoh fase gerak yang biasanya digunakan untuk HPLC. Kemudian yang kedua ada kromatografi gas. Yang mana dapat kita ketahui, kromatografi gas ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisa senyawa di dalam sampel. Yaitu salah satu metode pemisahan kimia yang paling utama adalah kromatografi. Senyawa-senyawa yang ada dalam campuran dipisahkan di dalam kolom kromatografi. Dan kemudian ada pun ke mekanisme pemisahan antara beberapa senyawa terjadi karena perbedaan harga kelarutan masing-masing dalam pelarut yang bergerak dan perbedaan keterserapan masing-masing senyawa pada fase diam. Dalam kromatografi gas, fase gerak adalah gas helium. Shimadzu menyediakan bermacam-macam fase diam yang mengikuti sifat-sifat senyawa dalam sampel, yang dimana spektroskopi massa adalah metode untuk menganalisa senyawa murni yang sudah dipisahkan dari GC atau kromatografi gas tersebut, yaitu senyawa yang masuk ke inlet atau MS akan dipecahkan dengan bombardier elektron sehingga menjadi ion-ion. Pola pemecahan molekul akan sangat bergantung pada kestabilan ikatan yang ada dalam suatu molekul. Kemudian di sini ada prinsip kromatografi gas, yang mana prinsip kromatografi gas ini adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruangan pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan ditangkap oleh detektor dan dihasilkan oleh spektrum massa. Kemudian ada komponen utama kromatografi gas. Yang pertama itu ada gas pembawa, kemudian ada sampel injektor, ada kolom, ada komponen kolom oven, detektor, dan ada sistem data. Kemudian di sini ada fase yang digunakan adalah fase gerak, yaitu carrier gas, yang dimana fase gerak disebut juga gas pembawa, karena tujuan awalnya adalah untuk membawa solut ke kolom kromatografi, karena gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Kemudian terdapat syarat fase gerak, yang dimana syaratnya itu berupa tidak reaktif atau tidak bereaksi dengan fase diam dan sampel, kemudian dia bersifat murni, kemudian dapat disimpan dalam tangki tekanan tinggi, biasanya mengandung gas helium, nitrogen, hidrogen, atau campuran argon dan metana, tergantung dari detektor apa yang digunakan. Kemudian mudah dapat dan harganya juga terjangkau. Kemudian yang terakhir itu ada pemisahan gas pembawa yang digunakan tergantung pada penggunaan spesifik dan jenis detektor yang digunakan. Kemudian terdapat jenis-jenis fasa gerak, yang dimana fasa gerak tersebut ditentukan tergantung dari fasa diam yang digunakan. Apabila fase diam bersifat polar, maka fase geraknya bersifat non-polar. Fase gerak yang bersifat non-polar biasanya itu dari pelarut organik, disesuaikan dengan jenis sampel yang akan dipisahkan, yaitu seperti nitrogen, helium, dan hidrogen merupakan gas yang paling sering digunakan sebagai pembawa dalam analisis PC. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Contoh dari fase gerak, yang pertama ada gas helium, yaitu lebih sering digunakan karena tidak mudah terbakar, di mana gas ini gas yang paling umum dan kompatibel dalam kebanyakan jenis detektor dan memiliki resolusi yang lebih baik. Yang kedua ada nitrogen, yang memiliki batas deteksi yang lebih rendah untuk jenis detektor dan flame ionisasi, dan resolusi dan laju difusinya yang lebih rendah. Yang ketiga ada gas hidrogen, yang memiliki pemisahan tercepat, mudah terbakar saat tercampur dengan udara, dan resolusinya yang baik. Yang keempat ada karbon, merupakan gas yang mudah meledak dan terbakar. Dan yang kelima ada argon, gas yang sangat jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal, tetapi memiliki jenis detektor ionisasi dan pemurnian yang sederhana. Berikut merupakan kromatogram yang dihasilkan oleh ketiga gas pembawa, yaitu dari gas hidrogen, helium, dan nitrogen. Dapat kita lihat di sini bahwa resolusi dari yang paling tinggi baik di antara ketiga jenis gas pembawa ini dihasilkan oleh gas hidrogen, karena yang dapat kita lihat di sini bahwasannya puncak-puncak yang dihasilkan oleh gas hidrogen ini lebih terpisah dan tidak mudah tumpang tindih atau overlapping satu sama lain, sehingga memiliki resolusi yang lebih baik. Dapat diketahui bahwa resolusi yang dihasilkan itu baik, maka pemisahan yang dilakukan akan lebih cepat atau lebih baik. Dan kebalikannya dari gas nitrogen menghasilkan resolusi yang paling rendah, karena dapat kita lihat dari puncak-puncaknya yang dihasilkan oleh gas nitrogen ini berhimpitan atau overlapping, sehingga resolusinya yang dihasilkan lebih rendah. Dan juga berhubungan dengan waktu retensi, di mana dapat kita lihat cepat waktu retensinya adalah gas hidrogen yang memiliki waktu retensi paling cepat, sedangkan gas nitrogen ini menghasilkan 2 kali waktu retensi daripada gas hidrogen. Maka jika waktu retensi yang semakin rendah, maka laju alirnya semakin tinggi. Oleh karena itu, bisa juga lebih cepat terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di antara ketiga dari gas ini yang menghasilkan resolusi dari waktu retensi yang baik, yaitu gas hidrogen, helium, dan nitrogen. Yang selanjutnya ada difusi, di mana difusi ini adalah kecepatan dari kecepatan difusi yang besar, dan yang paling besar itu adalah gas hidrogen, gas helium, dan yang paling rendah adalah gas nitrogen, 4 kali lebih rendah dari kedua gas ini. Jadi kecepatan difusi ini akan mempengaruhi kecepatan pemisahan. Semakin tinggi kecepatan difusi, maka kecepatan memisahkan itu lebih cepat. Dari hal tersebut juga terdapat zat pengotor daripada gas pembawa, yaitu O2 dan H2O, yang dapat mengubah fase cair dan waktu retensi sehingga dapat mengurangi masa pemakaian kolom. Dan yang kedua ada fase diam liquid, dapat terdegradasi oleh O2 dan H2O. Dan yang ketiga ada penggunaan penyaringan molekul di antara silinder dan kolom yang berfungsi untuk menghasilkan H2O dan hidrokarbon. Dan yang keempat ada saringan harus didegradasi pada setiap tabung gas dengan memanaskan pada suhu 300 derajat Celcius selama 3 jam dengan menggunakan aliran gas N2 dan H2. Mekanisme dari kerja fase gerak pada gisi, yaitu fase gerak atau gas pembawa disuplai pada tekanan 10-40 PSI dengan kecepatan aliran 2-50 cm3. Tekanan gas pembawa dikontrol dengan menggunakan neat valve atau pengontrol aliran massa. Dengan menggunakan neat valve, laju alirnya akan menurun dengan meningkatnya suhu karena peningkatan viskositas gas pembawa. Uap air, hidrokarbon, dan kotoran yang tepat pada gas akan mempengaruhi kinerja kolom dan respon detektor, tetapi dapat dihilangkan dengan melewati penangkap yang menggunakan absorben yang sesuai. Gas pembawa dapat berupa nitrogen, helium, dan hidrogen.
Adapun kelebihan dari gizi yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil seperti polutan dan dalam udara. Yang kedua ada aliran fase gerak atau gas sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Yang ketiga ada pemisahan fisik terjadi di antara kolom yang jenisnya banyak sekali, panjang dan teratur yang temperaturnya dan dapat diatur. Yang keempat ada analisis cepat, biasanya hanya dalam hitungan menit. Yang kelima tidak merusak sampel. Yang keenam sensitivitas tinggi. Yang ketujuh ada gas mempunyai viskositas yang rendah. Yang kedelapan adalah mudah dioperasikan dan memiliki ketajaman pemisahan yang tinggi. Yang kesembilan, kromatografi sangat mudah digabungkan dengan instrumen fisika, kimia, dan yang lainnya. Selain memiliki kelebihan, gizi juga memiliki kekurangan, diantaranya terbatas dan hanya untuk zat yang mudah menguap, tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar, dan fase gas dibandingkan sebagai fase cair, tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat pelarut. Contoh dari fase gerak pada gizi yaitu yang pertama ada analisis gliserol monostearat dan setil alkohol dalam krim sunblock secara kromatografi gas yang menggunakan fase diamnya adalah helium dengan laju 0,8 1,2 ml per menit. Yang kedua ada penentuan kadar etanol dalam makanan dan minuman fermentasi tradisional menggunakan kromatografi gas yang menggunakan fase geraknya yaitu nitrogen dengan laju alir 45 ml per menit. Yang ketiga ada analisis minyak atsiri umbi bawang putih menggunakan kromatografi gas dengan fase gerak yaitu gas helium. Dan yang terakhir ada penggunaan metode kromatografi gas atau gizi dalam mengkarakterisasi minyak atsiri dari kulit jeruk bali yang menggunakan fase gerak adalah gas nitrogen. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam selama kami presentasi. Dan jika ada pertanyaan dan saran, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.